Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Muni Hermawan. Saya akan membacakan sebuah legenda, yaitu untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia di Universitas UMC Cirebon. Yang saya akan bawakan yaitu legenda Situ Bagendit, legenda dari Jawa Barat. Pada zaman dahulu, di sebelah utara kota Garut ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena di desa tersebut sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka akan selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih berdenyut di dedaunan, namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lubuk padinya sangat luas, karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah. Kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Lalu jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Kebalikannya, menjual dengan harga murah, sedangkan membeli dengan harga yang tinggi. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Ujar seorang petani kepada temannya. Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya? Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu. Jangan kencang-kencang atuh, nanti ada yang dengar, sahut temannya. Kita mah harus sabar, nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padinya. Barja, kata Nyai Endit. Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Kata Nyai Endit. Beres Nyi, jawab centeng bernama Barja. Boleh diperiksa lumbungnya Nyi? Lumbungnya sudah penuh diisi padi, bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tidak muat lagi. Hahaha, katanya. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padi dariku. Aku akan semakin kaya. Bagus. Awasi terus para petani itu, jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang, katanya Indin. Benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan, bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endit selalu berpesta pura dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh Pak, persediaan beras kita sudah menipis, bentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Endit. Kata tetangga sebelah, harga sekarang 5 kali lipat dibanding saat kita jual dulu. Bagaimana nih Pak? Padahal kita juga perlu membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berilah keringanan atas beban yang kami pikul. Begitulah gerutu para penduduk desa atas kesewenang-wenangan ini. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihkan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri, pikir si nenek. Dia berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. Ini saya mau numpang tanya, kata si nenek. Ya Nek, ada apa? Tanya Nyi Asih sambil yang sedang menumbuk padi tersebut. Di manakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Tanya si nenek. Oh maksud nenek itu Nyi Endit, kata Nyi Asih. Sudah dekat nih, tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu si nenek belok ke kiri, nanti nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memang nenek ada keperluan apa sama Nyi Endit? Saya mau minta sedekah, kata si nenek. Ah percuma nek, minta sedekah sama dia gak bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya. Tapi seandainya, katanya Asih. Tidak perlu, jawab si nenek. Aku cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh ya, tolong kamu beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, sebentar lagi akan ada banjir besar. Nenek bercanda ya? Katanya Asia kaget. Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Aku tidak bercanda, kata si nenek. Aku adalah orang yang
akan memberi pelajaran pada Nyi Indit. Maka dari itu segera mengungsilah bawa barang-barang kalian, kata si nenek. Setelah itu si nenek pergi meninggalkan Nyi Asi sambil bengong. Sementara itu Nyi Indit sedang menikmati hidangan berlimpah, demikian pula para centengnya. Si pengemis tiba-tiba di depan rumah Nyi Indit dan langsung dihadapan oleh para centeng. Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu, bentak centeng. Saya mau minta sedekah, mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan, kata si nenek. Apa pedulimu? Bentak centeng. Tapi si nenek tidak bergeming dari tempatnya. Nyi Indit keluarlah. Aku meminta sedekah, Nyi Indit, teriak si nenek. Centeng ini itu berusaha menyeret si nenek yang terus berteriak-teriak, tetapi tidak berhasil. Saya cuma mau minta sedikit makanan karena sudah 3 hari saya tidak makan, kata si nenek. Lah, gak makan kau minta sama aku? Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat nyium baumu. Lalu si nenek mengatakan, tidak perlu repot-repot mengusir aku, kata nenek. Aku akan pergi dari sini. Kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila, apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa, katanya sombong. Lalu Nyi Indit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia coba dengan 2 tangan. Masih tidak bisa bergeming. Sialan, kata nenek. Centeng cabut tongkatku. Haha, kalian tidak berhasil, kata si nenek. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Tiba-tiba dari bekas tacapan tongkat itu nenek menyembur air yang sangat deras. Inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata penduduk desa yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyi Indit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Ia berusaha berlari menyelamatkan hartanya, namun air bah yang lebih besar itu menenggelamkan beserta hartanya. Di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagenit. Itulah artinya danau dan Bagenit, berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu adalah penjelmaan Indit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah. Demikian cerita legenda yang saya bawakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.